Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh gentayangan. Nah, di lingkungan masyarakat pada umumnya mempercayai adanya roh gentayangan. Mereka percaya bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa hidup kembali dalam bentuk roh. Nah, mereka juga beranggapan jika ada seseorang yang matinya tidak wajar, seperti kecelakaan, dibunuh, atau bunuh diri, maka arwahnya akan penasaran. Nah, biasanya arwah tersebut akan meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Namun, adakah arwah gentayangan dalam pandangan Islam? Kali ini kita akan membahas tentang ruh gentayangan. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya arwah gentayangan, hantu, dan lain sebagainya itu adalah opini yang salah kaprah. Bukan persoalan ada atau tidaknya orang yang telah diganggu oleh hantu, melainkan lebih pada siapa yang menakut-nakuti tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan adanya ruh manusia yang melihat bagaimana orang-orang yang masih hidup diperlakukan jasadnya atau memperlakukan jasad orang yang sudah meninggal itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Jika jenazah telah siap, kemudian kaum lelaki memikulnya di atas pundak-pundak mereka, dan jika jenazah orang tersebut adalah orang saleh, maka dia akan berkata, 'Segerakanlah aku.' Namun, jika orang yang meninggal itu adalah orang yang kafir atau orang yang tidak saleh, ia berkata kepada keluarganya, 'Celaka, akan kalian bawa kemana aku? Segala sesuatu akan mendengar suaranya selain manusia. Dan andaikan manusia mendengar suaranya, niscaya akan jatuh tersungkur.'" Nah, hal tersebut juga dikuatkan pula oleh dua hal. Yang pertama, keterangan yang sahih menyebutkan bahwasanya orang kafir sudah pasti mendapatkan siksa kubur, sedangkan orang yang saleh akan mendapatkan nikmat kubur. Lalu, bagaimana sempat mereka bergentayangan dengan berbagai motif, misalkan balas dendam, menolong temannya yang masih hidup, atau bahkan mencari kesenangan lain di dunia ini. Nah, yang kedua, andai saja orang yang sudah mati diberi kesempatan untuk beramal lagi, tentu mereka akan fokus untuk beribadah, bukannya malah melakukan balas dendam dan lain sebagainya. Lagi pula, bagaimana dengan hisabnya di akhirat? Bagaimana pula dengan catatan amalnya? Jelas, hal ini bertentangan dengan dalil-dalil qat'i yang menyebutkan bahwa manusia akan putus amalnya ketika sudah meninggal. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis ini, jika manusia mati, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian pada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dan juga dalam surat Ar-Rum ayat 56,
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan, dan keimanan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Nah, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa setelah keluarnya roh dari jasad manusia, roh tersebut akan diantar oleh malaikat menuju penciptanya, dan setelah itu dikembalikan lagi ke dalam kubur. Nah, di dalam kubur roh tersebut akan mendapatkan pemeriksaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Melalui pemeriksaan tersebutlah yang akan menentukan di mana tempat yang layak untuknya, dan kemudian dibukakanlah untuknya pintu menuju surga. Inilah tempat tinggalmu dan itu pula yang akan diberikan oleh Allah untukmu. Mayat tersebut akan merasakan kenikmatan yang sangat besar dan umat yang berbahagia. Begitu pula dengan sebaliknya, orang-orang yang kafir akan ditunjukkan pintu menuju neraka yang dengan segala siksaannya. Jadi, berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas bahwa tidak ada yang namanya roh gentayangan. Yang ada adalah roh orang mukmin yang tidak bisa terangkat ke atas gara-gara masih menanggung hutang di dunia. Rasulullah juga menegaskan bahwa tidak ada hantu dalam artian roh orang yang sudah mati kemudian muncul ke dunia untuk mengganggu manusia, tidak ada. Nah, jadi teman-teman, apa yang diyakini oleh masyarakat selama ini hanyalah tipu daya setan dari bangsa jin. Merekalah yang menyamar sebagai orang-orang yang telah mati, seperti apa yang dilihat oleh orang-orang yang tertipu. Dan setanlah yang masuk ke dalam tubuh manusia dan mengaku-ngaku sebagai roh orang yang sudah mati itu. Karena hanya jin yang diberi kemampuan oleh Allah untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jin beredar di dalam diri manusia seperti aliran darah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, tidak ada yang namanya roh gentayangan ataupun arwah orang yang sudah meninggal tersebut. Mungkin selama ini ada sebagian orang yang meyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa bangkit menjadi arwah penasaran yang sering mengganggu itu. Namun kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Jika kita sudah meninggal, apakah kita rela arwah kita menjadi roh penasaran?